Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nadila Dewi Purnamasari, Sinta Dewi Oktaviasari, dan Cantik Wasita Ningsih. Di sini kami akan membahas likuidasi berangsur dalam persekutuan. Simak terus videonya ya. Apabila pelaksanaan likuidasi memerlukan waktu yang agak lama, maka pembayaran kembali penyertaan para anggota dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan jumlah uang kas yang tersedia. Pembayaran kembali hak penyertaan para anggota dilakukan sesudah semua kewajiban-kewajiban persekutuan dibayar lunas. Apabila pada tahap pertama baru sebagai aktiva dapat direalisasikan, maka pertama kali harus dibayar semua kewajiban kepada kreditur. Sisa uang kas hasil penjualan aktiva kemudian dibayarkan kepada para anggota sebagai pembayaran kembali sebagian penyertaannya. Hasil realisasi aktiva pada tahap-tahap berikutnya kemudian dibayarkan kepada para anggota. Proses demikian itu dilaksanakan terus sampai aktiva yang dimiliki dapat direalisasikan seluruhnya. Pembayaran kembali hak penyertaan kepada para anggota secara bertahap dilakukan sebelum laba rugi likuidasi yang menjadi tanggungan mereka dapat ditentukan secara pasti. Pembayaran bertahap harus diatur sebagai berikut. Pembayaran hanya dilakukan pada anggota yang mempunyai saldo kredit atas rekening modalnya. Setelah mempertimbangkan seluruh jumlah kemungkinan rugi yang akan terjadi, titik pembayaran demikian itu tidak boleh melampaui saldo kredit atas rekening modal anggota yang bersangkutan. Dengan ketentuan demikian, berarti ada dua kemungkinan rugi yang maksimum harus ditanggung oleh setiap anggota perlu diperhitungkan dengan saldo modal masing-masing sebelum pembayaran kepada anggota dilakukan, yaitu yang pertama, kemungkinan rugi sebagai akibat tidak dapat direalisasikannya aktiva atau non-kas yang ada. Lalu yang kedua, kemungkinan adanya anggota-anggota yang mengalami defisit modalnya, sehingga tidak mampu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada persekutuan. Prosedur pembagian dan pembayaran kembali penyertaan modal para anggota sedemikian itu dimaksudkan agar hak penyertaan masing-masing anggota secepat mungkin sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi yang ada. Apabila posisi hak-hak penyertaan para anggota telah mencapai perbandingan laba rugi yang ada, maka pembagian dan pembayaran kepada anggota dapat dilaksanakan sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Dalam keadaan demikian, tidak perlu dikhawatirkan lagi akan timbulnya kemungkinan pembayaran kepada anggota dalam jumlah yang berlebihan, karena kerugian realisasi aktiva di kemudian hari tidak akan mempengaruhi posisi modal para anggota. Dua metode yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya setiap kali pembayaran kembali hak penyertaan anggota agar dapat dijamin penerimaan masing-masing anggota sesuai dengan hak yang bersangkutan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat direalisasikan. Yang kedua, penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota sebelum proses likuidasi berlangsung, sehingga pembayaran dapat segera dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang tersedia. Selanjutnya, pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat direalisasikan. Pembayaran kembali hak penyertaan kepada anggota secara bertahap tidak akan menimbulkan persoalan apabila hak penyertaan para anggota telah menunjukkan posisi yang sebanding dengan perbandingan laba rugi pada saat menjelang proses likuidasi itu berlangsung. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memperlakukan sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing anggota atas nilai buku aktiva yang belum dapat direalisasikan. Perlakuan terhadap nilai buku aktiva dan defisit saldo modal anggota-anggota tertentu seperti itu dilakukan di luar pembukuan dan akan berlangsung sampai dengan saldo modal masing-masing anggota sebanding dengan perbandingan pembagian laba rugi persekutuan. Pada contoh yang pertama,
Saldo modal masing-masing anggota menunjukkan keadaan sesuai dengan perbandingan laba rugi. Setelah pembayaran tahap pertama dilakukan, Tuan A, B, dan C adalah anggota-anggota persekutuan yang membagi laba rugi dalam perbandingan 2:1:1 neraca per 31 Agustus 1980 yang disusun sesaat sebelum likuidasi. Persekutuan ABC neraca 31 Agustus 1980. Pada aktiva K sebesar 25.000, aktiva lain-lain 500.000. Jumlah aktiva 525.000. Pada pasiva, hutang dagang sebesar 125.000, modal A 175.000, modal B 125.000, modal C 100.000. Maka jumlah pasiva 525.000. Proses likuidasi yang berlangsung sejak tanggal 1 September 1980 adalah sebagai berikut. Pada pelelangan pertama, hanya dapat dijual aktiva lain-lain yang mempunyai nilai buku Rp312.500 dengan harga Rp237.500. Pada bulan Oktober 1980, aktiva lain-lain sebesar nilai buku Rp150.000 dapat dijual dengan harga Rp112.500. Pada bulan November 1980, sisa aktiva lain-lain sebesar nilai buku Rp37.500 dapat dijual dengan harga Rp45.000. Persekutuan ABC neraca 31 Agustus 1980. Saldo modal sebelum pembayaran kepada anggota A sebanyak Rp137.500, B Rp106.250, C Rp81.250. Membebankan kemungkinan rugi karena aktiva lain-lain tidak dapat direalisasikan sebesar Rp187.500 dibagi 2:1:1. A Rp93.750, B Rp46.875, C Rp46.875. Jumlah yang dapat dibayarkan kepada masing-masing anggota adalah A Rp43.750, B Rp59.375, dan C Rp34.375. Berikut merupakan persekutuan ABC intisar laporan likuidasi yang dapat dilihat pada buku paket halaman 78. Apabila setelah hutang kepada kreditur diselesaikan pembayarannya, dikehendaki untuk membagikan sisa uang tunai sebesar Rp137.500 kepada anggota, maka perhitungan jumlah pembayaran kepada masing-masing itu harus didasarkan atas hak prioritasnya. Pada saat itu, saldo modal masing-masing anggota belum mencerminkan perbandingan laba rugi. Oleh sebab itu, pembayaran kepada masing-masing anggota berdasarkan rasio pembagian laba rugi tidak seharusnya dilaksanakan, karena hal ini tidak mencerminkan hak prioritas yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Pembayaran dalam jumlah yang sama besarnya juga tidak dapat mencerminkan hak prioritas tersebut, karena prioritas pembayaran kembali hak penyertaan di dalam persekutuan dipengaruhi pula oleh hak atas laba rugi yang ada. Besarnya hak prioritas pembayaran harus ditentukan dengan memperlakukan nilai buku aktiva lain-lain yang belum dapat dijual sebagai kerugian dan dibebankan kepada saldo modal masing-masing anggota. Apabila prosedur demikian itu tetap diikuti di dalam proses likuidasi bertahap, maka para anggota memiliki pada akhirnya akan mendapatkan pembayaran kembali atas hak penyertaannya dalam pertimbangan dan jumlah yang memang seharusnya mereka peroleh di dalam likuidasi perusahaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan apabila misalnya pembayaran kembali hak penyertaan para anggota ditangguhkan sampai dengan saat setelah aktiva lain-lain dapat direalisasikan seluruhnya. Perhitungan laba rugi, realisasi aktiva lain-lain, dan jumlah uang yang tersedia bagi para anggota di dalam proses likuidasi tersebut nampak pada tabel berikut. Pertama, bulan September, laba rugi realisasi aktiva lain-lain sebesar Rp75.000, jumlah uang yang tersedia untuk anggota pemilik sebesar Rp137.500. Pada tahap kedua bulan Oktober,
Laba rugi realisasi aktiva lain-lain sebesar Rp37.500, jumlah uang yang tersedia untuk para anggota pemilik sebesar Rp112.500. Pada tahap ketiga bulan November, laba rugi realisasi aktiva lain-lain sebesar Rp7.500, jumlah uang yang tersedia untuk para anggota pemilik sebesar Rp295.000. Sedang pembayaran kembali hak penyertaan para anggota akan menjadi sebagai berikut. Saldo sebelum likuidasi: A 175.000, B 125.000, C 100.000, dan jumlahnya 400.000. Rugi realisasi aktiva: A 52.500, pada B 26.250 rupiah, C 26.250 rupiah, dan jumlahnya 105.000. Pembayaran kembali hak para anggota: A 122.500, B 98.750 rupiah, C 73.750 rupiah, dan jumlahnya adalah 295.000. Penerimaan atas hak-haknya di dalam perusahaan oleh masing-masing anggota tersebut juga sama apabila proses likuidasi dilaksanakan secara bertahap seperti ternyata pada tabel berikut ini. Tabel dapat dilihat pada buku paket halaman 80. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sinta Dewi Oktaviasari. Daftar perhitungan jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada anggota di dalam likuidasi bertahap dibuat di luar pembukuan dan tidak dibukukan ke rekening-rekening pembukuan yang bersangkutan. Pencatatan ke rekening-rekening pembukuan hanya terbatas pada jumlah uang yang dibayarkan kepada masing-masing anggota. Dengan demikian, ikhtisar jurnal yang diperlukan untuk mengikuti berlangsungnya proses likuidasi persekutuan ABC dalam contoh tersebut di atas adalah sebagai berikut. A. Mencatat realisasi aktiva lain-lain dan pembebanan rugi kepada masing-masing anggota. Di sebelah debit ada kas sebesar 237.500, modal A sebesar 37.500, modal B sebesar 18.750, modal C sebesar 18.750, dan kreditnya aktiva lain-lain sebesar 312.500. B. Mencatat pelunasan hutang kepada kreditur, debitnya hutang dagang sebesar 125.000 dan kreditnya kas sebesar 125.000. C. Membayar pembayaran kembali hak penyertaan anggota tahun pertama, debitnya modal A sebesar 43.750, modal B sebesar 59.375, modal C 34.375, dan kreditnya kas sebesar 137.500. D. Mencatat penjualan aktiva lain-lain dan pembebanan rugi pada tahap kedua, debitnya kas sebesar 112.500, modal A sebesar 18.750, modal B sebesar 9.375, modal C-nya 9.375, dan kreditnya aktiva lain-lain sebesar 150.000. E. Mencatat pembayaran kembali hak penyertaan anggota tahap kedua, debitnya modal A sebesar 56.250, modal B sebesar 28.125, modal C-nya 28.125, kreditnya kas sebesar 112.500. F. Mencatat penjualan aktiva lain-lain dan pembebanan rugi tahap ketiga, debitnya kas sebesar 45.000, kreditnya modal A sebesar 3.750, modal B sebesar 1.875, modal C sebesar 1.875, dan aktiva lain-lainnya sebesar 37.500. G. Mencatat pembayaran kembali hak penyertaan anggota tahap ketiga, debitnya modal A sebesar 22.500, modal B sebesar 11.250, modal C sebesar 11.250, dan kreditnya kas sebesar 45.000. Contoh 2. Saldo modal para anggota menunjukkan keadaan sesuai dengan perbandingan laba atau rugi baru kemudian setelah beberapa kali tahap pembayaran dilakukan. Tuan D, E, F, dan G anggota-anggota persekutuan yang membagi laba atau rugi di antara mereka dengan perbandingan sama dengan 2:1, banding 1, banding 1. Neraca yang disusun sebelum likuidasi menunjukkan posisi sebagai berikut. Persekutuan DEF neraca per 30 Juni 1979. Aktivanya kas sebesar 20.000, aktiva lain-lainnya sebesar 500.080, jumlah aktivanya 600.000.
Pasifa, hutang dagangnya sebesar 200.000, hutang dagang E sebesar 18.000, hutang kepada F-nya 10.000, modal D-nya 180.000, modal E 88.000, modal F 64.000, modal G-nya 40.000. Jumlah pasifanya sebesar 600.000. Hasil realisasi penjualan aktiva lain-lain dibagi pada akhir tiap bulan. Adapun hasil-hasil realisasinya adalah sebagai berikut. Juli 1979, nilai buku 160.000 dijual dengan harga 120.000. Agustus 1979, nilai buku 160.000 dijual dengan harga 100.000. September, nilai buku 120.000 dijual dengan harga 80.000. Oktober, nilai buku 100.000 dijual dengan harga 80.000. November, nilai buku 40.000 dijual dengan harga 20.000. Seperti hanya pada contoh nomor 1, di dalam likuidasi ini pembayaran mula-mula harus dilakukan kepada kreditur bersaing. Pada contoh ini, hutang dagang baru dapat diselesaikan pembayarannya hasil realisasi aktiva lain-lain pada tahap kedua. Berbeda dengan contoh sebelumnya, pembayaran kepada para anggota pada angsuran yang pertama kalinya tidak semua anggota menerima pembayaran. Hal ini disebabkan oleh karena uang yang tersedia relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah hak-hak penyertaan para anggota. Program pembayaran kembali hak penyertaan para anggota seperti itu pada contoh ini berlangsung sampai dengan pembayaran angsuran yang ketiga kalinya. Masalah hutang kepada anggota persekutuan. Dalam keadaan going concern, hak-hak para anggota yang berupa penyertaan modal dalam persekutuan dan piutang kepada persekutuan harus diadministrasi secara terpisah dan dipertahankan integritasnya. Akan tetapi, dalam keadaan perusahaan dilikuidasi, hak-hak para anggota demikian itu harus dianggap dan diperlakukan mempunyai kedudukan yang sama. Pembayaran kembali harus dilakukan terlebih dahulu kepada anggota yang masih menunjukkan saldo kredit modalnya apabila kemungkinan rugi yang maksimum dibebankan pada tiap-tiap anggota berdasar rasio pembagian laba. Pembayaran kepada anggota tertentu diperlakukan sebagai pelunasan piutangnya kepada persekutuan terlebih dahulu dan kemudian sisanya sebagai pembayaran kembali saldo modalnya. Dimaksudkan untuk menempatkan kesemuanya itu pada proporsi yang sebenarnya. Penentuan prioritas pembayaran kepada anggota. Anggota yang mengalami defisit saldo modalnya tidak memperoleh hak pembayaran lebih dulu. Anggota yang lain mempunyai hak pembayaran lebih dahulu sebesar saldo haknya di dalam persekutuan sebelum diadakan pembayaran kembali dikurangi dengan alokasi kemungkinan rugi tidak dapat direalisasikan aktiva lain-lain dan alokasi defisit modalnya anggota tertentu yang harus ditanggung bersama sesuai dengan rasio pembagian laba yang ada. Defisit modal anggota tertentu itu dialokasikan kepada anggota-anggota lainnya sampai dengan jumlah uang yang tersedia sama dengan jumlah saldo kredit hak para anggota. Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka laporan likuidasi dan perhitungan jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada para anggota dapat disusun seperti tabel-tabel yang berikut. Persekutuan DEF, ikhtisar laporan likuidasi. Kolomnya ada kas, aktiva lain-lain, hutang dagang, hutang kepada E, hutang kepada F, saldo D, modal dan pembagian laba E, F, dan G. Berikut ini merupakan tabel dari daftar 1 dan 2 perhitungan jumlah uang yang dibayarkan kepada para anggota, yaitu anggota persekutuan D, E, F, dan G. Berikut tabel dari daftar ketiga perhitungan jumlah uang yang dibayarkan kepada para anggota. Adapun ikhtisar jurnal untuk mencatat proses likuidasi tersebut adalah transaksi-transaksi bulan Juli 1979. A. Debitnya kas sebesar 120.000, modal D 16.000, modal E 8.000, modal F 8.000, modal G-nya 8.000, kreditnya aktiva lain-lain sebesar 160.000. B. Hutang dagang di sebelah debit sebesar 140.000, kreditnya kas sebesar 140.000. Transaksi-transaksi bulan Agustus 1979. C. Debitnya kas 100.000, modal D 24.000, modal E 12.000, modal F 12.000, modal G 12.000, aktiva lain-lainnya 160.000. D. Hutang dagang sebelah debit 60.000, kasnya sebelah kredit 60.000. E. Hutang dagang kepada E sebelah debit 18.000, modal D 16.000, modal E 6.000, kreditnya kas sebesar 40.000. Transaksi-transaksi bulan September 1979. F. Debitnya kas 80.000, modal D 16.000, modal E 8.000, modal F 8.000, modal G 8.000, kreditnya aktiva lain-lain sebesar 120.000. G. Hutang kepada E sebesar 10.000, modal D 44.000, modal E 22.000, modal F 4.000, kreditnya kas sebesar 40.000. Transaksi-transaksi bulan Oktober 1979.
Debitnya kas 80.000, modal D 8.000, modal E 4.000, modal F 4.000, modal G-nya 4.000, kreditnya aktiva lain-lain sebesar 100.000. I. Modal D sebelah debit 40.000, modal E 20.000, modal F 20.000, kreditnya kas sebesar 80.000. Transaksi bulan November 1979. Debitnya kas 20.000, modal D 8.000, modal E 4.000, modal F 4.000, modal G-nya 4.000, kreditnya aktiva lain-lain sebesar 40.000. K. Modal D sebelah debit 8.000, modal E 4.000, modal F 4.000, modal G-nya 4.000, kemudian kreditnya kas sebesar 80.000. Penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota dilakukan melalui 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kemampuan masing-masing anggota untuk menanggung kerugian maksimum itu dihitung dari hasil bagi antara saldo kredit modal atau dan piutangnya kepada persekutuan dengan persentase atau bagian hak atas pembagian laba atau rugi. Atas dasar kemampuan tiap-tiap anggota menanggung kerugian maksimum tersebut. Kemudian disusun suatu ranking atau prioritas. Pembayaran dimulai dari anggota yang memiliki kemampuan terapu tinggi. Yang kedua, berdasarkan susunan ranking atau prioritas yang telah disusun pada langkah pertama, kemudian ditentukan sampai dengan jumlah seberapa besar prioritas pembayaran itu dimiliki oleh tiap-tiap anggota. Besarnya hak untuk menerima pembayaran terlebih dahulu dari seorang atau lebih anggota dari anggota-anggota lainnya, tergantung pada selisih lebih kemampuan hak penyertaan anggota yang bersangkutan untuk menanggung kerugian maksimum di atas kemampuan anggota lainnya. Dalam hal ini, prioritas hak pembayaran itu adalah sebesar persentase pembagian laba dikalikan dengan jumlah selisih lebih kemampuan menanggung rugi tersebut. Yang ketiga, atas dasar hak prioritas pembayaran yang telah ditentukan dalam tahap kedua, kemudian disusun suatu schedule pembayarannya. Contohnya, persekutuan ABCD akan dilikuidasi. Pada saat itu, perusahaan memiliki aktiva atau non-kas sebesar 885.000, hutang kepada kreditur sebesar 75.000, dan modal untuk masing-masing anggota dan rasio pembagian laba rugi sebagai berikut. Nama anggota A memiliki saldo modal sebesar 255.000, pembayaran laba ruginya 40%. Anggota B memiliki saldo modal 225.000, pembayaran laba ruginya sebesar 30%. Anggota C memiliki saldo modal 210.000, pembayaran laba ruginya sebesar 10%. Anggota D memiliki modal sebesar 120.000, pembayaran laba ruginya sebesar 20%. Berdasarkan dari uraian di atas, maka besarnya kemampuan masing-masing anggota untuk menanggung kerugian maksimum dan ranking atau susunan prioritas pembayaran kepada anggota akan nampak seperti pada tabel berikut. Anggota A memiliki saldo modal sebesar 255.000, pembagian laba ruginya 0,40, jadi kemampuan menanggung rugi maksimumnya 637.500. Anggota B memiliki saldo modal sebesar 225.000, pembagian laba ruginya 0,30, jadi kemampuan menanggung rugi maksimumnya 750.000. Anggota C memiliki saldo modal sebesar 210.000, pembagian laba ruginya 0,10, jadi kemampuan menanggung rugi maksimumnya Rp2.100.000. Anggota D memiliki saldo modal sebesar 120.000, pembagian laba ruginya 0,20, jadi kemampuan menanggung rugi maksimumnya Rp600.000. Untuk susunan prioritas pembayaran itu sendiri dilihat dari besar kemampuan menanggung rugi maksimum.
Yang C, prioritas ketiga ada anggota A, B, dan C. Kemampuan menanggung rugi maksimum anggota A sebesar 37.500, anggota B sebesar 37.500, anggota C sebesar 37.500. Untuk jumlah hak prioritas pembayaran, anggota A 15.000, anggota B 11.250, anggota C 3.750. Jadi jumlah prioritas ketiga anggota A, B, dan C sebesar 6 anggota A 637.500 dikurangi 37.500 hasilnya Rp600.000. Untuk anggota B 637.500 dikurangi 37.500 hasilnya Rp600.000. Untuk anggota C 637.500 dikurangi 37.500 hasilnya Rp600.000. Yang D, prioritas keempat ada anggota A, B, C, dan D. Kemampuan menanggung rugi maksimum anggota A Rp600.000, anggota B Rp600.000, anggota C Rp600.000, anggota D Rp600.000. Untuk jumlah hak prioritas pembayaran anggota A Rp240.000, anggota B Rp180.000, anggota C Rp60.000, dan anggota D Rp120.000. Jadi hasil dari jumlah hak prioritas pembayarannya Rp255.000 untuk anggota A, anggota B sebesar Rp225.000, anggota C sebesar Rp210.000, anggota D sebesar Rp120.000. Dengan demikian, schedule pembayaran kas dapat disusun sebagai berikut. Persekutuan A, B, C, D, schedule pembayarannya. Pertama sampai dengan jumlah kasnya 75.000, hutang kepada kreditur 75.000. Modal anggota A, B, C, dan D tidak ada. A sampai dengan jumlah berikutnya, kasnya 135.000, modal anggota C 135.000. Yang B sampai dengan jumlah berikutnya, kasnya 75.000, modal anggota B 3/4, anggota C 1/4. Yang C sampai dengan jumlah berikutnya, kasnya 30.000, modal anggota A 4/8, modal anggota B 3/8, modal anggota C 1/8. Yang D jumlah selebihnya, modal anggota A 4/10, modal anggota B 3/10, modal anggota C 1/10, modal anggota D 2/10. Apabila misalnya proses realisasi aktiva non-kas persekutuan A, B, C, D tersebut di atas berlangsung dalam 2 tahap sebagai berikut. Nilai buku aktiva yang dapat dijual tahap ke-1 510.000, tahap kedua 375.000. Jadi totalnya tahap ke-1 dan tahap kedua 885.000. Rugi penjualan tahap ke-1 60.000, tahap kedua 240.000. Jadi totalnya tahap ke-1 dan tahap kedua 300.000. Jumlah kas yang tersedia tahap ke-1 510.000 dikurangi 60.000 hasilnya 450.000. Tahap kedua 375.000 dikurangi 240.000 totalnya 135.000. Untuk total dapat dijual dan rugi penjualan 885.000 dikurangi 300.000, hasilnya 585.000. Berdasarkan schedule pembayaran yang telah disusun itu, maka alokasi jumlah kas yang tersedia sebesar 585.000 dapat dilakukan sebagai berikut. Jurnalnya dapat dilihat dalam buku AKL halaman 94.
Selanjutnya ada piutang kepada persekutuan di dalam rencana prioritas pembayaran kepada anggota. Jadi seperti dikemukakan sebelumnya, di dalam likuidasi tidak dibedakan antara status piutang kepada persekutuan yang dimiliki oleh seorang anggota dengan saldo modalnya. Rencana prioritas pembayaran kepada anggota disusun berdasar kemampuan hak-hak masing-masing anggota di dalam persekutuan untuk menanggung atau menutupi kemungkinan kerugian yang maksimum. Oleh sebab itu, saldo piutang kepada persekutuan harus ikut dipertimbangkan di dalam menentukan jumlah kemampuan masing-masing anggota untuk menutup kerugian yang maksimum tersebut. Dengan demikian, saldo piutang kepada persekutuan akan menambah kemampuan anggota yang bersangkutan untuk menutup kemungkinan rugi yang terjadi. Pada akhirnya akan memberikan kemungkinan untuk dapat memperoleh hak pembayaran terlebih dahulu. Namun demikian, adanya piutang kepada persekutuan itu sendiri tidak berarti bahwa anggota yang bersangkutan dapat menuntut pembayaran terlebih dahulu, baik sebagian maupun keseluruhan jumlah piutangnya. Prioritas pembayaran tetap ditentukan oleh kemampuan masing-masing anggota di atas anggota lain untuk menutup kemungkinan rugi yang terjadi. Contohnya, misalnya Tuan J, K, dan L bersepakat untuk mengadakan likuidasi persekutuan. Posisi keuangan setelah kewajiban-kewajiban kepada kreditur dibayar lunas menunjukkan sebagai berikut. Aktiva, macam-macam aktiva sebesar 400.000. Pasiva, hutang kepada Tuan K sebesar 37.500. Modal J, Tuan J 50.000. Modal Tuan K 62.500, modal Tuan L 250.000. Jadi jumlah aktiva 400.000, untuk jumlah pasifanya 400.000 balance. Rasio pembagian laba rugi sesuai dengan perjanjian di antara mereka adalah sebagai berikut. JKL sama dengan 112. Sesuai dengan uraian di atas, maka rencana prioritas pembayaran kas kepada anggota yang disusun akan terjadi seperti pada tabel dapat dilihat pada buku AKL halaman 96. Selanjutnya diumpamakan bahwa hasil realisasi atau penjualan aktiva yang ada menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut. Nilai buku aktiva tahap ke-1 100.000, tahap kedua 175.000, tahap ketiga 125.000. Jadi totalnya 400.000. Rugi penjualan tahap ke-1 60.000, tahap kedua 67.500, tahap ketiga 45.000, jadi totalnya 172.500. Jumlah kas yang tersedia, tahap ke-1 100.000 dikurangi 60.000, hasilnya 40.000. Tahap kedua 175.000 dikurangi 67.500, hasilnya 107.500. Tahap ketiga 125.000 dikurangi 45.000, hasilnya 80.000. Total 400.000 dikurangi 172.500, hasilnya 227.500. Untuk jurnal rencana prioritas pembayaran kas di dalam likuidasi dapat dilihat di buku AKL halaman 96. Atas dasar rencana prioritas pembayaran kas tersebut di atas, maka dapat disusun suatu schedule pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang tersedia sebagai berikut. Persekutuan JKL, schedule pembayaran kepada anggota. Tahap 1 tersedia uang 40.000, prioritas sampai dengan jumlah 50.000, kepada L 40.000. Anggota JK tidak ada, anggota L-nya sebesar 40.000. Selanjutnya, tahap kedua tersedia uang 107.500. Kekurangan prioritas pertama kepada L sebesar 10.000. Sisa untuk prioritas kedua kepada K dan L sebesar 97.500. Pembayaran kepada K 1/3 dikali 97.500. Hasilnya 32.500. Pembayaran kepada L 2/3 dikali 27.500, hasilnya 65.500. Untuk anggota
J tidak ada, untuk anggota K 32.500, untuk anggota L 10.000 ditambah 65.000 hasilnya 75.000. Selanjutnya tahap ketiga, tersedia uang 80.000, kekurangan prioritas kedua kepada K dan L sebesar 97.500, masing-masing mendapatkan 52.500. Sisa untuk prioritas ketiga kepada J, K, dan L 27.500. Pembayaran kepada J 1/4 dikali 27.500, hasilnya 6.875. Pembayaran kepada K 1/4 dikali 27.500, hasilnya 6.875. Pembayaran kepada L 2/4 dikali 27.500, hasilnya 13.750. Untuk anggota J hasilnya 6.875. Untuk anggota K hasilnya 17.500 ditambah 6.875 hasilnya 24.375. Untuk anggota L 35.000 ditambah 13.750 hasilnya 48.750. Jumlah pembayaran kembali kepada tiap-tiap anggota di dalam likuidasi. Untuk anggota J 6.875, untuk anggota K 56.875, untuk anggota L 163.750. 1. Jumlah tersebut diperlakukan sebagai pembayaran kembali hutang kepada K di dalam laporan pencatatannya di dalam rekening-rekening pembukuan. Yang kedua, sebesar 5.000 diantaranya dianggap sebagai pelunasan hutang kepada K di dalam laporan likuidasi dan pencatatannya di dalam rekening-rekening pembukuan. Sedangkan laporan likuidasi persekutuan JKL kemudian dapat disusun sebagai berikut. Tabelnya lebih jelas dapat dilihat di buku AKL halaman 98. Yang terakhir, pembayaran kepada anggota setelah laba rugi likuidasi dapat ditentukan secara pasti jumlahnya. Saldo modal sebelum pembayaran anggota J 50.000, anggota K 62.500, anggota L 250.000, hasilnya 362.500. Piutang kepada persekutuan anggota J tidak ada, anggota K 37.500, anggota L tidak ada, jumlahnya 37.500. Jumlah hak para anggota J 50.000, anggota K 100.000, anggota L 250.000, jumlahnya 400.000. Rugi likuidasinya anggota J 43.125, anggota K 43.125, anggota L 86.250, jumlahnya 72.500. Pembayaran kembali kepada tiap-tiap anggota di dalam likuidasi, anggota J 6.875, anggota K 56.875, anggota L 163.750, jumlahnya 227.500. Untuk schedule pembayaran kepada anggota, lebih jelasnya dapat dilihat dalam buku AKL halaman 97.